Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zamzam Firdaus dari kelas 10 MIPA 1 absen 5. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan subbab ketiga dan keempat pada bab ini, yaitu aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara, dan peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah Trigatra. Trigatra adalah aspek-aspek dari sebuah negara yang memang sudah ada melekat pada suatu negara dari awal negara tersebut didirikan. Jadi, Trigatra ini aspeknya sudah ada sejak negara tersebut didirikan, artinya memang berasal dari negara tersebut. Aspek Trigatra sendiri dibagi menjadi 3, yaitu aspek letak dan bentuk geografis, yang kedua keadaan dan kemampuan penduduk, dan yang terakhir keadaan dan kekayaan alam. Yang pertama, letak dan bentuk geografis. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, serta di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator sehingga memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Letak Indonesia yang strategis ini membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional sehingga sering melakukan hubungan dengan negara-negara lain dan juga berdampak pada banyak bidang lainnya. Yang kedua, ada keadaan dan kemampuan penduduk. Keadaan kemampuan penduduk ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini juga dapat berakibat positif dan juga negatif. Kalau positif, pertambahan angkatan kerja dan pertambahan tenaga kerja itu meningkat atau ada tambahan. Dan kekurangannya apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan kebutuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk. Yang kedua, terdapat faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Susunan penduduk dipengaruhi atas mortalitas, fertilitas, dan juga migrasi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran rata. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap pertahanan nasional. Yang ketiga, ada keadaan dan kekayaan alam. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas, di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam yang berlimpah ruah. Sifat kekayaan ini unik. Kekayaan alam yaitu jumlahnya terbatas dan penyebarannya tidak merata. Bentuk SDA juga dibagi menjadi 2, yaitu SDA yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. SDA harus diolah dengan asas maksimal, lestari, dan berdaya saing. Masuk dari maksimal di sini adalah SDA yang dikelola itu harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang dimaksud lestari di sini adalah tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan atau harus menjaga keseimbangan alam. Dan yang dimaksud dengan berdaya saing adalah bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam dari negara lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Pancagatra. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Pancagatra dibagi menjadi 5 bidang, yaitu yang pertama ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ideologi. Ideologi adalah konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata.
Yang kedua, politik. Politik adalah asas haluan atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Yang ketiga adalah ekonomi. Seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Yang keempat, sosial budaya adalah kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan dan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ATHG. ATHG itu adalah singkatan dari ancaman, tantangan, halangan, dan juga gangguan. Yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan, yaitu kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bidang ideologi. Dalam bidang ideologi ini terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, antaranya sebagai berikut. Yang pertama, harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI. Yang kedua, sebagai pergub nomor 1 harus ditanamkan pada seluruh WNI. Yang ketiga, harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. Yang keempat, aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Yang kelima, ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat untuk menyejahterakan dan mempersatukan masyarakat. Yang keenam, kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN dengan mengedepankan kepentingan bangsa. Dan yang terakhir, menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan. Menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Yang kedua adalah bidang politik. Kehidupan politik dibagi menjadi dua sektor. Yang pertama, sektor masyarakat yang memberikan input atau masukan. Yang kedua adalah sektor pemerintah sebagai output atau keluaran. Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Yang ketiga adalah bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi juga terdapat upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Yang dimaksudkan upaya peningkatan ketahanan ekonomi di sini adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah. Upaya ini dapat dilakukan melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran masyarakat. Dalam upaya peningkatan ketahanan ini harus menghindari free fight liberalism, etatisme, dan tidak dibenarkan adanya monopoli. Pembangunan ekonomi juga harus dilaksanakan bersama atas dasar kekeluargaan. Yang keempat ada sosial budaya. Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Yang kedua, ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir adalah bidang pertahanan dan keamanan. Dalam pertahanan dan keamanan ini terdapat prinsip-prinsip sistem ketahanan nasional yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Yang kedua, pertahanan keamanan berlandasan pada landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Yang ketiga, pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Yang keempat, pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional atau Sishankanmas dan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan antar gatra. Antara Trigatra dan Pancagatra dan juga
antar Gatra itu sendiri terhadap hubungan timbal balik yang erat, yang dinamakan kolerasi dan interpendensi, yang artinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal Gatra alamiah atau Trigatra sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dan penyelenggaraan kehidupan nasional atau Pancagatra. Yang kedua, ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu, di mana terdapat saling hubungan antar Gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional Astagatra. Yang ketiga, kelemahan di salah satu Gatra dapat mengakibatkan kelemahan di Gatra lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Sebaliknya, kekuatan dari salah satu atau beberapa Gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat Gatra lainnya yang lemah dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu perjumlahan ketahanan segenap Gatranya, melainkan suatu resultante keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, hubungan antar Gatra dapat dikemukakan seperti uraian berikut. Yang pertama, Gatra geografi. Karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alam dan sebaliknya. Yang kedua adalah antara Gatra geografi dan Gatra kependudukan. Bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi dan sebaliknya. Karakter geografi mempengaruhi kehidupan dari penduduknya. Yang kedua, antara Gatra kependudukan dan Gatra kekayaan alam. Kehidupan dan penghidupan pendudukan dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam. Demikian pula sebaliknya, jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan, khususnya kekayaan alam yang dapat diperbarui. Kekayaan alam mempunyai manfaat nyata jika telah diolah oleh penduduk yang memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, hubungan antar Gatra dalam Pancagatra. Setiap Gatra dalam Pancagatra memberikan kontribusi tertentu pada Gatra-Gatra lain, dan sebaliknya, setiap Gatra menerima kontribusi dari Gatra-Gatra lain secara terintegrasi. Astra Gatra dalam pendekatan kesejahteraan dan keamanan mempunyai peranan tergantung dari sifat setiap Gatra. Yang pertama, Gatra alamiah mempunyai peranan sama besar baik untuk kesejahteraan maupun untuk keamanan. Yang kedua, Gatra ideologi, politik, dan sosial budaya mempunyai peranan sama besar untuk kesejahteraan dan keamanan. Gatra ekonomi relatif mempunyai peranan lebih besar untuk kesejahteraan daripada peranan untuk keamanan. Dan yang terakhir, Gatra pertahanan dan keamanan relatif mempunyai peranan lebih besar untuk keamanan daripada peranan untuk kesejahteraan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Sebagai berikut. Yang pertama, implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Yang kedua, dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin peningkatan kesejahteraan serta kemampuan rakyat secara merata dan adil. Yang ketiga, dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan. Yang keempat, dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan perkembangan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang kelima, dalam kehidupan pertahanan dan keamanan juga akan mengembangkan kesadaran dan juga membentuk sikap bela negara. Yang keenam, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan pendekatan dengan program yang teratur. Hal ini mewujudkan keberhasilan implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengukuhan wawasan Nusantara. Dalam peran serta warga negara ini, peran siswa juga mendukung dalam implementasi wawasan Nusantara. Antaranya seperti yang pertama,
mendukung persatuan bangsa, berkemanusiaan yang dalam beradab, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Yang keempat, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam bermasyarakat. Yang kelima, mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas serta berintelektual. Yang keenam, mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh cinta tanah air. Yang ketujuh, berbudi pekerti luhur, disiplin dalam bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, yang kedelapan, memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kesembilan, mewujudkan kepentingan nasional. Yang 10, memelihara dan memperbaiki demokrasi. Yang 11, mengembangkan iptek. 12, menciptakan kerukunan umat beragama. 13, memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat. Yang keempat, menjunjung tinggi hukum. Yang kelima, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Yang keenam belas, merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan. 17, mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, memelihara nilai-nilai positif seperti hidup rukun, gotong royong, dan lain-lain dalam bermasyarakat. Nah, saat ini tiba saatnya untuk kuis atau latihan soal. Di sini saya juga menyatakan kunci jawabannya sehingga bisa untuk dibuat belajar. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Asagatra, yang meliputi aspek alamiah Trigatra dan aspek sosial Pancagatra. Berikut yang termasuk konsep Trigatra kecuali. Baik, yang benar jawabannya adalah D, kekayaan sumber daya manusia. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran yang merata. Salah satu faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk adalah kesejahteraan dan keamanan. Salah satu usaha pemerintah dalam menetapkan distribusi penduduk yang ideal dapat dilakukan dengan cara kecuali. Oke, yang benar adalah yang B, menekan angka kelahiran. Next, ke pertanyaan ketiga. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Sikap apa sajakah yang harus dihindari oleh masyarakat agar dapat menciptakan ketahanan ekonomi melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat? Pilih jawaban yang tepat dan benar. Bisa dipilih lebih dari satu jika jawabannya benar lebih dari satu. Oke, jawaban yang benar adalah C, D, dan E. Free fight liberalism, etatisme, dan tidak dibenarkannya adanya monopoli. Ini kuncinya salah ya. Sebenarnya C, E, dan F. Mohon maaf. Yang keempat, ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah atau trigatra sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis. Yang termasuk pengertian ketahanan nasional adalah yang benar jawabannya adalah A, C, E, dan F. Holistik, tatanan yang utuh, menyeluruh dan terpadu, dan juga astagatra. Pertanyaan keempat. Peran siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara dapat dilakukan dalam banyak hal. Salah satunya adalah dengan cara memelihara nilai-nilai positif dalam bermasyarakat. Sebutkan 3 nilai positif yang dapat dilakukan siswa dalam bermasyarakat. Ya, itu solution ya. Jadi jawaban dari uraian ini lebih luas sehingga jika jawaban teman-teman sekalian hampir sama dengan kata kunci di solution tersebut, itu sudah benar.
Dan jawabannya juga bisa berupa sikap positif lainnya. Yang keenam, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan membentuk atau menciptakan. Nah, seperti itu solusinya, jawabannya. Atau bisa lebih dikembangkan lagi. Kita lanjut ke pertanyaan 7 ya. Dalam aspek Trikatra tentang letak dan geografis Indonesia mengalami banyak pertemuan dengan pihak akulturasi. Jelaskan makna tersebut. Nah, ini Indonesia terletak di tengah-tengah jalur lalu lintas Islam dunia. Karena kedudukannya yang strategis itu, dipandang dari 3 kesejahteraan di bidang politik, ekonomi, dan budaya, Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dan mengaruhi pihak asing atau akulturasi. Atau jawabannya bisa lebih dikembangkan dari ini. Yang kedelapan, ideologi negara diartikan sebagai guiding on of principles. Jelaskan arti istilah tersebut. Nah, jadi maksud dari guiding of principle ini adalah prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa atau pengetahuan dasar atau cita-cita. Pertanyaan ke-9, hubungan antar gatra dalam Pancagatra. Setiap gatra dalam Pancagatra memberikan kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain dan sebaliknya. Setiap gatra menerima kontribusi dari gatra-gatra lain secara interintegrasi. Berikut yang merupakan pasangan antar gatra yang tepat adalah, silakan dipasangkan yang merupakan pasangan antar gatra yang tepat. Dan jawabannya adalah, nah, seperti pada PowerPoint ini. Selanjutnya, pertanyaan ke-10, wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntunan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Berikut yang merupakan pasangan contoh implementasi berdasarkan bidang yang tepat adalah, silakan dicocokkan bidang pasangan implementasi, contoh implementasi berdasarkan bidang yang tepat. Dan jawabannya adalah seperti pada PowerPoint ini. Nah, sekarang kita sudah materi tentang wawasan Nusantara subbab ketiga dan keempat, dan kita juga sudah latihan soal. Semoga teman-teman paham dan juga lebih mengerti tentang aspek-aspek dalam wawasan Nusantara ini. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Semoga PowerPoint ini dan video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Aulia Zanza Firdaus, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.